Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Bengkel DW akan memberikan tips singkat bagaimana melakukan analisa awal ketika mesin terjadi nyendat, pincang maupun kurang tenaga. Apa saja yang bisa dilakukan untuk menganalisanya? Kita ikuti videonya. Pemeriksaan pertama ketika mesin terjadi nyendat, yaitu kita mesti tahu ya bahwa mesin bisa bekerja dengan baik, menghasilkan pembakaran yang maksimal itu karena 3 hal. Yang pertama adalah udara masuk ke mesin tersalurkan dengan baik, lalu suplai bensin ke mesin juga bisa dilakukan dengan baik, dan yang terakhir adalah pengapian. Terjadi pengapian yang optimal sehingga 3 hal tersebut, udara, bensin, dan pengapian, menjadi 3 komponen utama untuk mencapai pembakaran yang maksimal. Oke, pemeriksaan yang pertama kita awali dengan pemeriksaan udara masuk. Ketika terjadi mesin nyendat, pincang, pastikan saluran udara terpasang dengan baik, saluran vakum, selang vakum terpasang dengan baik. Bila saluran udara sudah kita periksa, hal yang pertama adalah kita lakukan pemeriksaan kinerjanya ya, dengan menghidupkan mesin. Nah, pada saat kita akan melakukan pemeriksaan ini, pastikan suhu kerjanya nanti sudah di suhu kerja mesin, supaya kita tahu dengan pasti apa yang bisa menjadi penyebab terjadinya kerusakan. Sebelum kita periksa lebih lanjut, kita juga harus memastikan ya bahwa sebelumnya apakah kita mengisi bensin di tempat yang baik. Karena bila kondisi bensin kualitasnya rendah juga akan mempengaruhi kinerja mesin. Bagaimana pemeriksaan apabila kerusakannya adalah pada sistem bahan bakar? Nah, ini kita bisa melakukan ya, kita gas di RPM 3500 lalu kita tahan. Bila kerusakannya pada sistem bahan bakar, maka pada saat kita gas dengan kondisi ditahan di 3500, maka ada jeda tenaga. Nah, bila terjadi jeda tenaga pada saat kita gas di RPM 3500 yang kondisi kita tahan RPM-nya, nah itu adalah indikasi bahwa kerusakannya adalah pada sistem bahan bakar. Ya, ini kondisinya baik ya. Jadi kondisi baik itu setelah kita tahan di putaran 3500 RPM, RPM-nya masih bisa naik pada saat kita akselerasi. Ini adalah contoh yang baik. Contoh yang terjadi kerusakan yaitu apabila kita tahan di 3500 RPM, pada saat kita akselerasi lagi, maka jarum penuju RPM-nya ini ada jeda untuk putarannya naik atau malah tidak bisa naik lagi. Karena pada saat ini adalah dibutuhkan suplai bahan bakar dalam kondisi maksimal. Bila RPM kita tahan di 3500 dan kita akselerasi lagi, terjadi jeda, atau dengan kata lain bahan bakar bensin tidak tersuplai dengan baik, biasanya kerusakannya terjadi pada pompa bensin. Jadi kemungkinan pompa bensinnya sudah lemah. Pemeriksaan selanjutnya yaitu
Bagaimana untuk mengetahui bila terjadi kerusakannya itu pada sistem pengapian? Apa yang bisa dilihat dari dashboard bila kerusakannya pada sistem pengapian? Kita lihat ya, kita fokus pada putaran mesin. Bila gangguan terjadinya pincang, jendat maupun performa mesin yang tidak baik karena sistem pengapian, maka pada saat digas tidak mendapatkan akselerasi yang baik. Naiknya RPM mesin harus selaras dengan penginjakan pedal. Bila naiknya RPM mesin ada tertahan sewaktu kita melakukan akselerasi atau penginjakan pedal gas, ini biasanya terjadi kerusakannya pada sistem pengapian. Di sistem pengapian yang bisa menjadi penyebab kerusakan yaitu businya yang kondisinya tidak baik, koilnya ataupun kabel busi ya. Itu tadi kalau penyebabnya adalah dari sistem pengapian. Demikian tips singkat dari Bengkel DW bagaimana analisa awal untuk menentukan bila mesin dalam kondisi pincang ataupun kurang tenaga, apakah kerusakannya pada sistem pengapian, pada sistem bahan bakar, ataupun pada sistem udara masuknya. Nah, untuk melakukan perbaikan, bagaimana supaya kerusakan bisa diperbaiki? Simak video selanjutnya dari Bengkel DW. Check this out, y'all. I like to move it, baby.